الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz, para ajengan, para cendekia-cendekiawan. Di sini ada Ustadz Ahmad Ahyadi, ada Ustadz Khairuddin, ada Ustadz Salim, dan ada ustadz-ustadz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa memenuhi tempat ini, memenuhi undangannya Bapak Sulaiman almarhum dalam rangka takziah. Mudah-mudahan almarhum ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas kesabarannya itu diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak dan Ibu, tausiah malam ini malam yang ketujuh, ya, ceramah yang ketujuh malam ini. Saya akan melanjutkan ceramah Ustadz Ahmad Ahyadi, ceramah yang ketiga hari. Ya, saya akan melanjutkan, ya, yakni kata beliau, kata Ustadz Ahmad Ahyadi, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pernah terjadi sesuatu yang aneh, bahwa ada orang yang meninggal yang sedang disolatkan, yang akan disolatkan, mayit tersebut bergerak-gerak, ya. Mayit itu bergerak-gerak. Ada apakah itu mayit bergerak-gerak? Rupanya jamaah yang hendak menyolati tersebut, ya, kaget karena mayat tersebut bergerak-gerak. Ya, apakah hidup kembali mayat tersebut? Rupanya pas dibuka kain kafannya ada ular yang melilit yang sedang menggigit dagingnya, nyucrofi getie. Ayo jawabannya, nyucrofi getie lagi, dicocrofi getie itu. Ya. Ngetriola dicocrofi getie si mayat tersebut. Nah, maka jamaah ini hendak memukul ular tersebut, hendak membunuh ular tersebut, sehingga berteriaklah ular tersebut sambil membaca syahadat. Sambil membaca syahadat, kenapa kata ular tersebut, engkau akan membunuhku, engkau akan memukulku. Aku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata ular tersebut. Kata jamaah, kenapa? Karena dia ini melakukan tiga hal, ya, tiga hal. Yang pertama, apabila adzan sudah terdengar, ia tidak langsung melakukan sholat berjamaah. Lalu yang kedua,
ini tidak pernah membayar zakat. Lalu yang ketiga, dia tidak taat dengan ulama, dia tidak taat nasihat para kiai, para ustadz. Ini kesalahannya tiga inilah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus ular tersebut. Nah, Ustaz Ahmad Ahyadi kemarin sudah menjelaskan tentang sholat. Sekarang yang tinggal yang dua mengenai zakat. Ya. Zakat kita ini wajib ya membayar zakat. Kalau kita mati tidak ingin dicocropi oleh ulakan, bayar zakat, sodakoh, ya, sodakoh. Ingat, ya, sodakoh itu sangat penting karena aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Kita sholat baik, tidak pernah membayar zakat, sholat kita tidak diterima, percuma. Makanya yang dua hal ini harus kita lakukan. Aniskurli wali walidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah ini, jadi harus kita lakukan dua ini berpasang-pasangan. Taat kepada Allah, harus taat juga kepada orang tua kita. Ya, kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, apalagi orang tua kita sudah meninggal dunia, maka masih tetap kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, cara berbaktinya Rasul menjelaskan dalam hadisnya, ketika itu ada Bani Salimah, yakni mereka sedang berkumpul, datanglah seseorang lalu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, orang tuaku sudah meninggal dunia, ayah dan ibuku sudah meninggal dunia, apakah masih adakah cara berbakti kepada keduanya? Ada, kata Rasul. Hendaklah, kata Rasul, engkau menyolatkannya, hendaklah engkau membacakan istighfar untuknya, hendaklah engkau menjalankan wasiatnya, hendaklah engkau menghubungkan silaturahim kekerabatannya, dan hendaklah engkau menghormati teman-teman ayah dan ibumu. Ini cara berbakti apabila orang tua kita sudah meninggal dunia. Ya, sedekah harus kita sebawa nama kita. Ya, ini. Karena apa? Karena sedekah itu bisa menerangi kubur kita. Ya, maka sangat penting. Ya, apalagi kewajiban kita. Ya, sedekah itu kan ada sedekah jariyah, ada sedekah ghairul jariyah. Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang apabila kita berikan kepadanya, seperti membangun masjid, itu adalah sedekah jariyah. Ya, itu sedekah jariyah. Kemudian membuat jalan, itu termasuk sedekah jariyah. Mudah-mudahan atas jasa-jasa beliau Pak RT Leman ini masuk surga. Amin. Amin. Apalagi beliau matinya pada malam atau hari Jumat. Karena ada hadis riwayat Imam Ahmad atau riwayat Imam Tirmidzi, barang siapa yang mati pada malam atau pada hari Jumat, baik itu anak-anak, baik itu orang dewasa, maka ia akan terbebas dari fitnah kubur. Amin. Mudah-mudahan Bapak Sulaiman termasuk di dalamnya. Amin. Terbebas dari fitnah kubur. Apalagi beliau sebelum meninggal dalam keadaan sakit, berpuluh-puluh pahala, beribu-ribu pahala beliau dapatkan. Karena apa? Orang sakit satu hari saja kita kena
demam, kita kena penyakit demam panas, itu bisa menebus dosa 1 tahun. Kira-kira bapak-bapak pengen sakit tapi tidak? Tidak. Enak, nebus dosa. Kalau ada, nah, penyakit 3 hari berturut-turut itu seperti waladat umum, seperti dilahirkan dari ibunya. Nah, makanya kalau pengen dihapus dosa-dosanya, minta sakit dengan Allah. Jajang belah. Nah, makanya beruntung, termasuk Pak RT Leman ini termasuk beruntung, ya, beruntung beliau diberikan oleh Allah sakit, karena sakit itu adalah untuk menebus dosa-dosa beliau. Amatinya pada hari Jumat terbebas dari fitnah kubur, ya, itu ini memang hadisnya diperselisihkan dari para ulama, tapi memang hadisnya ada, ya. Tapi kita harus yakin bahwa tentang keutamaan hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Karena hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Karena hari Jumat itulah Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Karena hari Jumat itulah ada hari yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Dan karena hari Jumat itulah kiamat akan terjadi. Jadi kiamat itu hari Jumat, Pak. Hati-hati besok berarti, ya. Tidak malam ini, besok. Nah, hati-hati hari Jumat kiamat. Makanya yang tidak pernah sholat Jumat harus sholat. Takut kiamat datang. Hati-hati. Kiamat itu hari Jumat sudah diterangkan, cuman waktunya tidak tahu. Kapan tidak tahu, cuman hari Jumat kiamat. Entah pagi, entah siang, entah malam, tidak tahu. Ya, itu. Makanya hari Jumat itu kita muliakan. Makanya kita banyak-banyak berzikir di hari Jumat, banyak baca sholawat. Itu yang diutamakan, ya. Hari Jumat itu memperbanyak sholawat, itu yang dianjurkan oleh Nabi. Baca surah Yasin, baca surah Al-Kahfi, banyak baca sholawat, itu yang dianjurkan Nabi. Ya, banyak baca sholawat, ya, entah itu 1000, entah itu 2000, ya, itu. Nah, ini jadi nanti di akhir ini ada tuan rumah memberikan oleh-oleh kepada bapak-bapak yang tahlil, ya, atakoh katanya, atakoh pembebasan dari api neraka. Enak teman, bayar bebas dari api neraka, bayar cuma 5 juta bebas dari api neraka. Enak mau sufi misalnya, bayar 5 juta bebas dari api neraka, lo bayar pun sugi-sugi enak, ya. Iku sodako, tuh nggak bebas dari api neraka, tidak. Sodako itu ada sodako jariah, ada sodako ghairu jariah. Kalau sodako jariah itu yang akan bertahan lama, seperti kita membangun masjid, membangun pondok pesantren, kemudian untuk yang lain-lain. Kalau sodako ghairu jariah itu kita memberikan makanan. Menjodoh ya terompol ya, muka seperti itu untek dah, jadi habis sama ini, ya kan? Habis. Nah itu. Kalau pengen banyak untuk masjid, untuk pesantren, belikan semen. Nah itu, atau belikan sajadah yang waktunya lama. Nah itu pahalanya terus mengalir. Atau kita membuat jalan. Ya, membuat jalan untuk umum, itu termasuk sedekah jariyah. Ya. Nunjuk duit misalkan 5 juta bebas dari api neraka, ya enak duit, enak yang sugi-sugi ya kayak gitu ya. Iku mah termasuk terima kasih. Ya, sahibul musibah itu maksudnya terima kasih kepada bapak-bapak ini lah, yang rela
membacakan doa, yang rela membacakan tahlil, yang rela membacakan tasbih. Karena apa? Karena itu semua sedekah. Intinya itu, isinya itu sedekah. Tahlil itu sedekah, tasbih itu sedekah, sholawat itu sedekah, apalagi memberikan makanan juga sedekah. Jadi yang penting isinya. Isinya apa? Sedekah. Ya, bukan isi amplop, bukan. Ya, bukan. Isinya. Ya. Tahlil, ya, ada dalam perdebatan. Karena tidak ada di zaman Nabi tahlilan, tidak ada zaman Nabi. Ya. Yasinan tidak ada di zaman Nabi. Tapi Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, bersedekahlah untuk orang-orang yang meninggalmu. Ya, jadi tahlil intinya, isinya itu termasuk sedekah. Membaca tasbih itu termasuk sedekah. Membaca tahlil itu termasuk sedekah. Membaca suratul Fatihah untuk orang meninggal itu juga sedekah. Membaca sholawat untuk orang meninggal itu termasuk sedekah. Jadi intinya semua itu adalah sedekah. Ini. Lalu yang terakhir. Terus apa sudah? Terus. Baru jam 9. Sampai subuh tak? Kuat tak? Kuat tidak? Kuat. Ya sudah lah juga dewe. Ustaz Fani. Itu. Lalu yang terakhir, orang yang tadi dicocoki gitu ya, dicocoki bahasa kita nih, disedot apa darahnya, itu orang yang tidak taat, tidak nurut nasihat ustaz, tidak nurut nasihat kiai, tidak nurut nasihat para ulama. Karpe dewek, jarak ulama, kata ulama, kau jangan begini, kau jangan begitu, tapi masih itulah. Ya sudah. Makanya ini suatu saat akan terjadi, kata Nabi, sayati zamanun ala ummati yafirruna ala ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu masa, suatu zaman, orang-orang itu menjauhi para ulama dan para ahli fikih. Ki, bapak-bapak ki, hidup di masyarakat, ketemu ustaz Melayu, ya, ketemu kiai kabur. Ya. Di mana akan mendapatkan keberkahan? Makanya Allah Subhanahu wa taala Allah mengirim bala dengan 3 bala. Ya, apa yang pertama? Al-ula tirfa'ul barakatuh min kasbihim. Diangkat oleh Allah keberkahan hasil usahanya. Kita pegawai terus, tapi tidak ada keberkahan. Kenapa? Karena kita jauh dengan ulama, karena kita jauh dengan kiai, karena kita jauh dengan ustaz, maka diangkat keberkahan hasil usahanya tersebut. Dapatnya banyak, hasilnya banyak, cuman tidak ada keberkahan. Ini makanya deket-deketilah ulama. Ya, duduk 1 jam dengan ulama itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Dekat dengan ustaz sesaat, dekat dengan ustaz 1 jam itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Cuman jangan betino yang dekatnya, gawat. Ya, kalau betino, ya, kalau yang betino yang dekat gawat ustaz. Ya, itu. Kakinya terus tidak tahan. Nah ini kalau dekat, ya kalau betino kan lain, beda. Ya. Strum, ada strum. Nah itu. Jadi yang pertama akan dihilangkan keberkahan hasil usahanya. Lalu yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zalimah. Diberikan pemimpin yang zalim. Oh, pemerintahan diunjuk gaen pemimpin yang zalim. Kenapa? Ya karena kita jauh dengan ulama, karena kita jauh dengan para kiai, ya.
diberikan oleh Allah pemimpin yang zalim. Ini dan yang terakhir ini yang sangat mengerikan, yakhrujuna minad dunya, kita ini keluar dari dunia ini mati dalam keadaan tidak beriman. Ini yang menakutkan ya ini. Makanya selagi kita hidup ini ya, selagi kita mempunyai kesempatan untuk beramal, perbanyaklah kita beramal. Karena apa? Karena kalau sudah meninggal kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hendak sholat tidak bisa, hendak zakat tidak bisa. Makanya orang yang meninggal dunia itu dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah, orang yang meninggal itu ingin dihidupkan walaupun sesaat. Untuk apa? Fa'asaddaq wa akum minas sholihin, untuk minta dihidupkan sesaat dan untuk bersedekah walaupun sesaat. Untuk sedekah, makanya ini sangat penting. Sedekah ini sangat penting karena sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan bisa juga menolak bencana. As-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala' ahwaluha al-judam wal baras. Amalan sedekah itu bisa menolak 70 macam mara bahaya, 70 macam bencana. Ya, di antaranya penyakit yang ringan adalah penyakit kusta dan penyakit belang. Makanya perbanyaklah